Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba melakukan penginputan untuk jurnal balik utang tahun anggaran 2021 yang telah dibayarkan per Januari 2021, dan sekaligus nanti akan melakukan jurnal penyesuaian atau jurnal pengakuan utang yang timbul atau yang diakui pada tahun anggaran 2022. Jadi untuk masuk ke aplikasi untuk melakukan jurnal itu bisa menggunakan user PA atau user PPK SKPD, atau bisa juga jurnal fungsi akuntansi yang ada di OPD masing-masing. Nah, sebelum kita melakukan jurnal, terlebih dahulu kita akan cetak dulu neraca yang ada di OPD tersebut. Pilih klasifikasi rekening, Supreme Chain Object, kemudian terapkan. Jadi kita akan fokus dulu ke pembayaran utang. Kalau kita lihat data ini, itu masih ada utang sebanyak 5 juta sekian. Itu bersumber dari saldo awal yang telah diinput. Jadi nilai ini nanti kita akan lakukan terlebih dahulu jurnal balik supaya utang ini tidak muncul lagi, dengan catatan bahwa utang ini atau utang tersebut itu telah lunas bayar. Oke, jadi ini kita save dulu supaya bisa kita bandingkan antara neraca sebelum dilakukan jurnal balik dan setelah dilakukan jurnal balik. Kita save dulu dalam bentuk PDF saja. Kita save saja dengan nama neraca sebelum jurnal balik. Ini saya timpa saja karena kebetulan saya sudah save. Selanjutnya kita juga harus save untuk LO, karena dari jurnal balik ini dia akan berpengaruh ke LO. Ini data LO-nya. Jadi nanti kita akan fokus ke belanja untuk tagihan listrik dan belanja tagihan internet. Beban tagihan listrik dan beban internet. Ini kita bisa lihat hasilnya di sini sebelum dilakukan jurnal balik sekian. Nanti akan ketahuan atau akan berubah ketika kita melakukan jurnal balik. Nilai internetnya akan berubah menjadi sekian. Oke, kita save dulu ini dalam bentuk PDF juga. Oke, kita save juga dengan LO, dengan nama LO sebelum jurnal balik. Nah, setelah kita save file atau data neraca dan LO, selanjutnya kita akan masuk ke menu jurnal umum untuk melakukan jurnal balik. Kemudian selanjutnya pilih menu input jurnal umum. Kemudian tanggalnya ini disesuaikan dengan tanggal lunas bayar daripada utang tahun lalu. Kebetulan di sini tanggal 21 Januari. Kemudian nomor dokumen bisa dibuat saja sendiri. Kebetulan ini formatnya yang ada pada kami. Nomor urut 5 digit, jurnal balik utang, kode OPD, bulan, tahun. Kemudian tanggal dokumen kita samakan saja. Kemudian pilih dokumen. Dokumennya harus berbentuk PDF. Kemudian keterangannya itu adalah jurnal balik utang belanja jasa tagihan listrik dan utang belanja jasa internet tahun anggaran 2021. Selanjutnya kita masukkan kode rekeningnya. Jadi kode rekening yang pertama kita
Masukkan dulu kode rekening utang, posisinya ada di debit, tambah. Berikutnya masukkan kode beban. Kode bebannya itu ada di sisi kredit. Pastikan total di bawah seimbang. Selanjutnya, karena kebetulan ini dalam satu nomor jurnal itu kami gabungkan antara utang listrik dan utang internet. Jadi disesuaikan saja masing-masing daerah. Jika mau dipisah bisa juga, satu jurnal untuk listrik, satu jurnal untuk internet. Masukkan juga bebannya. Oke, pastikan total di bawah itu seimbang. Jika sudah di cross check dan dianggap sudah oke, silahkan disimpan. Nah, setelah terset, langkah selanjutnya kita harus lakukan jurnal to approve untuk jurnal ini. Di sini akan muncul data-data yang telah di jurnal. Ini bisa kita lihat dulu untuk pastikan jangan sampai banyak nanti jurnal di dalam. Pastikan yang mau di approve itu adalah data yang akan betul-betul kita gunakan. Jangan sampai ada jurnal salah, itu harus di reject. Oke, jika dianggap sudah oke, silahkan di approve, kemudian pilih yes. Oke, langkah selanjutnya setelah kita lakukan jurnal, kita akan cross check kembali untuk neracanya. Jadi kita akan coba lihat neracanya setelah kita lakukan jurnal balik. Setelah itu terapkan. Ini data neraca setelah dilakukan jurnal balik. Pastikan nanti di kolom utang ini itu sudah 0. Berarti jurnal yang kita buat tadi itu sudah oke. Selanjutnya kita akan cek di LO-nya. Laporan operasional sama proses caranya. Pilih rincian objek, kemudian terapkan. Tunggu sampai tampil hasil cetakan ini. Ini adalah hasil LO setelah kita lakukan jurnal balik. Kita fokus ke belanja tagihan listrik. Jadi kita coba ambil dulu ya supaya memastikan data yang diinput tadi itu sudah sesuai. Awal ini setelah jurnal balik. Kemudian ini sebelum jurnal balik. Kita coba lihat data yang tadi, LO sebelum jurnal balik. Kita fokus ke belanja listrik tadi. Itu jumlahnya adalah 44 juta. Pastikan selisihnya itu adalah sejumlah. Nah, oke, artinya data LO juga sudah log. Kita cross check lagi untuk yang belanja internetnya. Belanja internet sebelum jurnal balik. Kemudian belanja internet setelah jurnal balik. Oke, hasilnya juga sudah oke. Berarti jurnal yang kita lakukan tadi sudah berhasil. Oke, langkah selanjutnya
Untuk LO kita harus tidak perlu kita save karena sudah ada datanya di sini. Ini all of LO posisi setelah kita lakukan jurnal balik. Selanjutnya kita akan lakukan jurnal pengakuan utang untuk tahun anggaran 2022. Kita pilih tanggal per tanggal 31 Desember 2022. Kemudian nomor dokumennya bisa semakan tadi kelanjutan daripada nomor dokumen yang pertama. Bulan 12, kemudian tanggalnya itu kita samakan juga per tanggal 31 Desember 2022. Dokumennya pilih jurnal utang listrik dan internet tahun anggaran 2022. Keterangannya jurnal penyelesaian belanja listrik belanja utang belanja tagihan listrik utang belanja jasa internet tahun anggaran 2022, nama OPD ini. Kemudian sama caranya tadi, kita masukkan dulu karena ini jurnal pengakuan utang berarti beban ada di sisi debit. Terus yang kedua utang sorry ini ada kesalahan. Yang kedua itu adalah sorry ada kesalahan ini. Jadi yang ini yang sebenarnya ada di sisi debit. Tagihan listrik ya. Itu lagi salah ketik ini. Listrik ada di sisi debit. Nilainya 4 juta sekian. Kemudian utangnya itu ada di sisi kredit ya, di bawah salah ketik. Utangnya itu sejumlah sama 4 juta sekian. Oke, beban di sisi debit, utang di sisi kredit. Kemudian kita masukkan lagi untuk beban internet. Kemudian utang jumlahnya 1 juta sekian. Sebelum geser pastikan data seimbang antara debit dan kredit. Kemudian jika sudah dianggap oke, silahkan disimpan. Oke, setelah itu kembali ke jurnal to approve untuk melakukan jurnal approve. Ini bisa dilihat dulu. Oke, jika dianggap oke, silahkan di approve. Nah, selanjutnya setelah kita lakukan jurnal penyelesaian atau jurnal pengakuan utang, kita akan cross check kembali neracanya. Pastikan bertambah di kolom utang pada cetakan neraca. Jadi pada kolom neraca untuk posisi utang itu harus bertambah. Kita akan coba ambil datanya sama enggak.
Oke, ini sudah klop. Jadi untuk posisi di neraca sudah aman. Selanjutnya kita cross check untuk LO nya. Jadi untuk posisi LO kembali kita fokus ke kode rekening belanja beban tagihan listrik dan internet. Tagihan listrik sampai hari ini itu 43. Kembali ke Excel. Jadi setelah dilakukan jurnal listrik, setelah dilakukan jurnal penyelesaian nilainya ini, kemudian yang ini kita ambil setelah dilakukan jurnal balik yang tadi. Pastikan angkanya itu impor ini kurang ini, nah harusnya sama dengan yang ini kurang ini. Oke, untuk listrik ini listrik ini kesalahan ini harusnya di sini, ini harusnya di sini. Kemudian kita cross check untuk belanja internetnya, internet 14 juta setelah dilakukan jurnal pengakuan utang. Kemudian ini yang kita ambil sebagai data setelah dilakukan jurnal balik. Oke, berarti artinya jurnal yang kita lakukan tadi itu sudah berhasil, baik jurnal balik maupun jurnal penyesuaian atau jurnal pengakuan utang di tahun anggaran 2022. Oke, selanjutnya pertanyaannya, bagaimana jika terjadi kesalahan di jurnal yang telah kita buat? Caranya itu untuk menghapus jurnal tersebut, itu kita harus kembali ke jurnal to approve, pilih jurnal umum, kemudian ini kita unapprove, yes, kemudian kita reject, ya. Kemudian kita reject, kasih keterangan apa kesalahannya, misalnya salah jurnal atau salah nilai, ataukah misalnya salah kode rekening. Ini disesuaikan saja sesuai dengan ininya, karena kalau tidak diisi keterangan ini tidak bisa disimpan. Setelah itu simpan. Setelah di reject, dia akan kembali ke jurnal umum, masuk ke jurnal reject. Nanti di sini dihapus, ya. Jadi itu langkah atau solusinya jika terjadi kesalahan dan ingin kita melakukan penghapusan jurnal, baik itu jurnal balik maupun jurnal umum yang telah kita lakukan. Nah, jika ini ternyata tidak jadi dihapus, itu kita kembali ke jurnal umum, kemudian ini kita unreject, ya. Otomatis data itu akan kembali lagi ke jurnal umum. Selanjutnya kita approve lagi untuk bisa terbaca baik dicetakan LRA maupun dicetakan LO. Oke, cukup simpel untuk melakukan jurnal balik, jurnal penyesuaian di SCPD. Jadi baik itu jurnal persediaan, jurnal penyesuaian kapitalisasi belanja modal, itu prosesnya sama persis. Yang membedakan itu hanya kode rekeningnya, ya. Baik itu kode rekening yang ada di sisi debit maupun yang ada di kode rekening sisi kredit, itu disesuaikan saja sesuai dengan SAP. Mungkin ini penjelasan mengenai jurnal balik dan jurnal pengakuan utang untuk tahun anggaran 2022. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.